lagi antum dulu di sini. Saya mau video dulu sana. Ya, bikin apa namanya? Nasihat pendek. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, antum lihat kami sekarang lagi berada di Bantimurung Galang, ya, di Kecamatan Tembolo Pau. Dari Malino masih sekitar 46 menit, ya, sekitar itulah kalau dicek dari maps ya. Masya Allah, kita di sini menikmati keindahan air terjun. Tadi saya sempat live, dan itu adalah pertama kali saya live di Facebook. Masya Allah, ada beberapa komentar ikhwah-ikhwah, dan kayaknya mereka tertarik tuh untuk kesini. Baru melihat saja mereka sudah tertarik. Jadi keindahan alam itu memiliki daya tarik tersendiri. Ya. Makanya banyak orang-orang dari Makassar jauh-jauh ke sini hanya untuk pergi ke air terjun saja, untuk menikmati keindahan Malino dan sekitarnya yang ada tempat-tempat keindahan. Kalau kita sendiri sih tujuannya isi kajian, memberikan nasihat, tapi karena ikhwah setempat mengatakan ada tempat atau air terjun di sini, nah kita sempatkan ke sini. Nah, satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah kenapa orang berbondong-bondong ke sini padahal harus mengeluarkan biaya, ya, jalannya juga curam, ya, harus jalan kaki karena mobilnya diparkir di tempat yang jauh, ya. Padahal kalau dari sisi amalan yang dari rumah ke masjid saja itu susah, merasa berat mereka lakukan. Tapi kalau jalan kaki menuju ke tempat seperti ini, wah, dekat ji, ya. Kenapa? Karena mereka tahu tujuannya. Nah, satu poin yang perlu kita atau bisa kita ambil sebagai pelajaran, bahwasanya masyaqqah, rasa berat itu bisa menjadi ringan ketika seseorang mengetahui buah dari amalan tersebut. Kenapa orang bisa ringan menuju ke sini? Padahal banyak hal yang dikeluarkan, biaya, tenaga, jalan kaki, capek, dan seterusnya, itu menjadi ringan semuanya karena mereka tahu keindahannya luar biasa. Maka seorang mukmin harusnya menjadikan motivasi pada dirinya itu adalah hasil apa yang dia dapatkan dengan melakukan amalan tersebut. Sholat malam berat. Oke, sholat malam berat. Tapi dia coba lihat bagaimana ganjaran bagi orang-orang yang melakukan sholat malam. Berpuasa berat. Berpuasa memang berat. Tapi coba dia melihat ganjaran bagi orang-orang yang berpuasa. Demikian pula sholat subuh. Demikian pula amalan-amalan yang lainnya yang dia selalu beralasan dengan berat, maka akan menjadi ringan jika dia mengetahui balasan kebaikan yang ada di balik hal tersebut. Apalagi ternyata ketika dia melihat pahala dan ganjaran dari amalan-amalan tersebut adalah surga. Ya. Makanya ketika Nabi SAW memberikan motivasi para sahabat untuk bersedekah, sedekah itu berat. Duit yang kita cari, ya. Kadang kita memerlukan usaha seharian untuk mendapatkan uang, tiba-tiba disuruh bersedekah. Tapi para sahabat bisa ringan bersedekah. Kenapa? Karena mereka dijanjikan hasil dari apa yang dia dapatkan setelah bersedekah. Nabi SAW di perang Tabuk menawarkan sedekah kepada para sahabat dengan mengatakan manjahaza jaisyal usrah falahul jannah. Siapa yang mempersiapkan perbekalan untuk pasukan yang berada dalam kesulitan ini, karena waktu itu krisis, ya, maka dia mendapatkan surga. Maka seluruh sahabat radhiyallahu ta'ala anhum pun mengeluarkan harta-harta mereka, tidak yang kaya, tidak yang miskin. Mereka tidak merasa berat untuk mengeluarkan hal tersebut karena mereka tahu apa yang ada di balik hal tersebut. Ketika seorang mengetahui amalan-amalan yang mendekatkan kepada surga atau mengantarkan dia ke dalam surga, harusnya seorang itu merasa ringan dan tidak merasa berat untuk melakukan amalan tersebut. Ingat, surga itu kata Nabi SAW, ma la ainun ra'at, ya. Bagaimana dalam hadis qudsi, ya, a'adatu li'ibadiyas salihin. Aku siapkan, kata Allah, untuk hamba-hambaku yang salih surga, ma la ainun ra'at. Apa-apa yang tidak pernah terlihat oleh mata. Jadi tidak ada apa-apanya yang kita lihat sekarang ini. Wala udhunun sami'at, enggak pernah terdengar oleh telinga. Ya. Khobar-khobar yang sampai itu masih belum ada apa-apanya dibandingkan kenyataan yang sebenarnya nanti di surga. Wala khatara ala qalbil bashar, tidak pernah terlintas di
benak seseorang keindahan yang luar biasa seperti itu. Ketika seorang mengetahui hakikat sorga dan keindahan sorga, harusnya dia menjadikan hal tersebut motivasi bagi dirinya sendiri untuk melakukan amalan-amalan, kebaikan-kebaikan. Tidak ada rasa berat, tidak ada rasa capek, lelah, tetapi dia bersungguh-sungguh di dalam melakukan amalan-amalan tersebut. Wallahu musta'an. Naam, barakallahu fiik. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.